Maka silaturahim itu akan menaikkan derajat di surga. Siapa yang menyambung tali persaudaraan dengan saudaranya yang lain, maka akan mengangkat derajatnya dan kedudukan dalam surga, di mana derajat itu dia akan didapat dengan amal ibadah apapun juga yang lain. Ya. Jadi ada kedudukan, ada pangkat khusus di surga yang hanya diberikan kepada orang yang silaturahim, saling kunjung mengunjungi, saling mendapat itu dengan ibadah apapun yang lain, walaupun sholat, puasa, zakat, haji, tidak dapat silaturahim yang dapat. Tidak ada nilai-nilai khusus berikan kepada orang-orang bersilaturahim, saling kunjung mengunjungi, saling menyambung tali persaudaraan. Baru kita paham, namun sekarang kan bahwasanya mudik itu bukan budaya. Itu budaya betul, tapi budaya yang dilakukan atas karena lillahi ta'ala. Karena itu perintah Allah untuk menyambung tali persaudaraan, menyambung tali silaturahim. Tapi nilai ini hilang, tinggal nilai mudiknya, tinggal nilai budayanya. Jadi orang dulu membuat budaya, masyarakat Islam zaman dulu Indonesia dan Nusantara membuat budaya itu budaya yang disesuaikan dengan ajaran agama, budaya yang punya nilai-nilai landasan agama, bukan budaya yang kosong. Bukan kepentingan, dan bukan karena adat, bukan karena iman kepada Allah. Dari silaturahim itu membuat orang akan masuk dalam surga, dapat tingkat khusus lagi di surga. Karena memang kalau saling kunjung mengunjungi, Abu Hurairah mengatakan, siapa yang mengunjungi orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka mereka akan bersuruh, lakukanlah dengan sebaik-baiknya, berjalan dengan yang baik, sebab tempat di surga telah disediakan untuk engkau. Mengunjungi orang sakit itu nilainya surga. Mengunjungi orang saudara tidak sakit pun juga surga. Kenapa itu ibadah paling tinggi sebetulnya? Maka kenapa orang dulu itu berlomba-lomba beribadah dalam arti sosial, ibadah sosial, bukannya berlomba dalam ibadah ritual. Kita ini kalau dengar berlomba fastabiqul khairat, berlomba dalam berapa banyak umrahnya, berlomba berapa banyak zikirnya, berapa ribu istighfarnya. Betul, juga berlomba berapa banyak ada silaturahim, berapa lomba ada orang-orang menolong orang lain, berapa lomba ada untuk mengunjungi orang yang sakit. Ini menjadi suatu sikap hidup, karena Islam tidak pemisahan antara dua-duanya, kemanusiaan dan ritual. Dua-duanya ibadah kepada Allah selama dijalankan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Zain mengatakan bahwasanya seorang muslim yang mengunjungi saudaranya yang lain, maka datang bersamanya malaikat sebanyak 70.000 malaikat. Ya. Jadi kalau Anda ingin berapa malaikat, selalu berkunjung kepada orang lain, 70.000 malaikat yang mengiringinya dan berselawat kepadanya dengan ucapan, ya Allah, sebenarnya dia akan menghubungkan silaturahim, maka berikanlah keselamatan dan selawat kepadanya. Kunjungan orang kepadanya, bukan hanya malaikatnya, doa malaikat yang dipentingkan di sini. Surat Tabrani. Jadi mengunjungi orang itu silaturahim itu 70.000 malaikat. Sama macam kita baca Quran khatam, doa khatam kan 70.000 malaikat. Bayangkan. Itu nilai kalau kita lakukan semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsep dalam silaturahim. Malah silaturahim akan membuat silaturahmat. Abu Zuri Hubes mengatakan, Rasulullah bersabda, siapa yang berkunjung pada saudaranya yang lain, maka dia berada dalam rahmat Allah sampai dia kembali. Kalau Anda berada ke rumah orang berkunjung silaturahim, berada dalam rahmat Allah sampai kau kembali pada rumah tersebut. Dan siapa mengunjungi orang yang sakit, datang ke orang sakit,
sama dengan berada dalam raudah sampai dia inah, tidak bisa ke raudah, mudah datang ke rumah sakit atau mengunjungi orang yang sakit, selama tidak akan membuat menjangkit penyakit lagi. Kalau bukan asap ini bukan COVID ya, yang tidak berjangkit. Kalau berjangkit tidak datang memang, karena ada kok membahayakan diri. Tapi kalau tidak membahayakan diri, silakan mengunjungi orang. Karena itu Anda berada dalam raudah. Tengok, nilai rumah sakit itu raudah, raudatul jannah. Maka mungkin lebih dirubah rumah sakit. Jangan bilang rumah sakit, orang takut masuk rumah jadi sakit semuanya. Maka orang Arab tidak pernah bilang rumah sakit. Mustasfa itu rumah sehat, tempat kesehatan, mustasfa namanya. Kita masuk rumah sakit jadi memang sakit betul. Nggak salah nama, rumah sakit, maksudnya rumah sehat. Anda mau sehat datang ke sana. Ya, Anda sekarang kalau rumah sakit Anda sehat, jadi gara-gara masuk rumah sakit jadi sakit. Kenapa? Karena rumah sakit itu raudah, raudatul jannah. Jadi raudah bukan hanya ada di sama. Bayangkan, ini nilai silaturahim kepada orang-orang yang sama. Dan silaturahim saling kunjung ini tradisi sahabat. Jadi Ali bin Abi Thalib, jika selama seminggu tidak ada yang bersilaturahim ke rumahnya, atau dia tidak ke rumah orang lain selama 1 minggu, dia merasa sedih. Kenapa? Karena dalam minggu itu ada satu amal yang dia belum lakukan. Karena kan 1 minggu ada checklist amal. Hari Senin misalnya itu checklist amal. Apakah dia akan checklist amal ibadah puasa sudah, Senin Kamis, sholat sudah 5 waktu tambah yang sunat, segala macam sudah. Nah, amal yang silaturahim sudah belum. Maka Ali bin Abi Thalib, kalau 1 minggu dia tidak ada orang datang ke rumahnya, atau dia tidak ke rumah orang, tidak berkunjung ke rumah orang, maka dia sedih karena ada 1 poin amal yang belum. Lengkapan amal sangat penting. Sama juga Aun bin Abdullah al-Mas'udi mempunyai 360 sahabat. Dia akan catat itu ke rumah siapa dia pergi, sehingga dalam setahun itu dia 1 rumah sekali dia akan pergi. Jadi semuanya dia akan dapat kunjung selama 1 tahun. Rumah besok rumah si fulan, besok rumah si fulan, ini rumah si fulan. Hitung sampai selesai semuanya, karena semua dari dalam tahun ini semua sahabat dia pernah berkunjung ke rumahnya. Ada sahabat yang dia akan ke rumah sahabat lain itu setiap bulan, ada. Masih ke rumah itu tiap bulan. Kunjung bertanya ada apa, bagaimana, silaturahim ada apa. Ada sahabat lain setiap minggu dia akan ulang terus, minggu ini rumah siapa terus. Tradisi sahabat. Tradisi Nabi sebetulnya. Tapi kalau kita mengajak sahabat berkunjung ke sahabat yang lain, itu tradisi Nabi. Dalam surah Al-Jumu'ah, wa idza qudiyatis sholatu fantasiru ka bumi. Dalam tafsir Mansur As-Suyuti mengatakan, maksud berperang di muka bumi itu kebiasaan Rasul dan sahabat. Setelah selesai sembahyang Jumat akan bersilaturahim ke rumah-rumah sahabat yang lain. Yuk, jom kita ke rumah sahabat ini, yuk kita ke rumah sahabat ini. Kita dengar dia sakit, kita datang ke rumah ini. Kita ingin ke rumah si fulan. Itu tradisi Rasulullah bersama sahabat. Setiap Jumat, lepas Jumat, mereka bertebaran, saling kunjung mengunjungi. Itu budaya Rasulullah, budaya sahabat Nabi. Jadi istilah kita, itu budaya hari sosial. Jumat itu hari sosial, hari bermasyarakat, hari berjalan. Nabi Ibrahim alaihissalam setiap hari sebelum dia makan akan keluar rumah. Dia akan tunggu orang di luar di tengah jalan, mengajak orang makan bersama di rumahnya. Hadis mengatakan karena sifat Nabi Ibrahim seperti inilah dia mencari kawan untuk makan setiap hari. Ibrahim, kawan dekatnya Allah, istilah Khalilullah namanya, dapatnya bukan karena ibadahnya Ibrahim, karena sosialnya, karena berkawannya. Nilai tingginya nama sosial sebetulnya.